my YouTube channel. Jadi perkenalkan, namaku Jona Manalu dari kelompok 2, dan teman-teman kami akan menjelaskan tentang kebudayaan Batak Toba. So langsung saja, check it out. Halo, perkenalkan nama saya Princess Kiame Purba dari Prodi Teknik Informatika dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul dan sejarah masyarakat Batak Toba. Menurut sejarah di kalangan suku Batak, terutama pada suku Batak Toba, tempat perkampungan leluhur suku bangsa Batak yang pertama adalah pada mulanya berada di tepi Danau Toba yang bernama Cianjur Mula-Mula, di kaki Gunung Pusung Buit, Pangururan di Pulau Samosir. Dan tempat inilah keturunannya menyebar mula-mula ke daerah sekitarnya dan lambat laun seluruh penjuru tanah Batak. Suku bangsa Batak, khususnya orang Batak Toba, beranggapan bahwa mereka berasal dari suatu keturunan nenek moyang yang sama, yaitu si Raja Batak. Si Raja Batak adalah keturunan dari Mula Jadi Nabolon, anak ni si Raja Batak. Ada 3, yaitu yang pertama Guru Tai atau Setia Bulan, putranya 5 orang, yaitu yang pertama Seribu Raja, yang kedua Limbong Mulana, yang ketiga Sagala Raja, yang keempat Malua Raja, dan yang kelima Raja Biak-Biak. Yang kedua putrinya ada 4 orang, yang pertama Boru Paromas, yang kedua Boru Parame, yang ketiga Boru Bidang Laut, dan keempat Nantijo. Yang ketiga Raja Isombaon atau Naga Sumba, putranya 3 orang, yaitu yang pertama Tuan Sori Mangaraja, yang kedua Raja Asi-Asi, dan yang terakhir adalah Sanggar Somalidang. Selama beberapa abad lamanya, pergaulan mereka dengan suku-suku bangsa Indonesia lainnya sangat terbatas, sehingga di kemudian harinya terdapat keanekaragaman dalam suku Batak tersebut. Orang Batak tidak pernah mengatakan bahwa dirinya dengan kata suku Batak, akan tetapi seluruh mengatakan bahwa dirinya adalah bangsa Batak. Hal ini dikarenakan orang Batak mempunyai daerah yang disebut Tanah Batak, bahasa Batak atau tulisan atau huruf, beserta budaya Batak yang mempunyai ciri khasnya tersendiri. Adat Batak menunjuk pada norma, aturan atau ketentuan yang dibuat oleh penguasa atau pimpinan dalam suku Batak, umumnya untuk mengatur kehidupan atau kegiatan sehari-hari orang Batak di kampungnya dan di dalam keluarga Batak dan keluarga besar orang Batak. Keluarga besar orang Batak dapat dikatakan bahwa semua orang Batak bersaudara yang disandangkan seumur hidup. Hal ini dikarenakan orang tersebut mengetahui seluk-beluk aturan, norma-norma, ketentuan, dan hukum yang berlaku dalam adat Batak. Pemimpin adat bukan berarti yang mempunyai kuasa dalam adat, kan tetapi fungsinya adalah memberitahu, mengarahkan cara melaksanakan suatu adat tertentu, bentuk, jenis, dan sifatnya, dan pihak saja yang terlibat dalam lingkungan adat tersebut. Oleh karena itu, seorang mangaraja harus menjadi panutan dan menjadi guru dalam adat tersebut. Masyarakat di daerahnya menghubungkan kekerabatan masyarakat Batak Toba sangat kuat, dan ini terus dipertahankan dimanapun berada. Untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara seseorang dengan yang lainnya dilakukan dengan menelusuri silsilah leluhur mereka dengan bahasa Batak disebut dengan Marta Rombo atau Martutur dengan marganya. Menurut Dejaran Saragi dan kawan-kawan, masyarakat Batak Toba, marga ini sangat penting karena nama panggilan seseorang berada pada marganya, bukan namanya. Jadi kalau orang Batak yang baru pertama kali ketemu, yang ditanya adalah marganya, bukan tempat asalnya. Orang Batak memanggil namanya karena anaknya, yang berarti yang dipertanyakan adalah marga. Manfaat marga bagi orang Batak adalah yang pertama mengatur tata pergaulan, yang kedua mengatur tata cara adat, yang ketiga adalah mengatur hubungan kekeluargaan. Marga menjadi alat hubung di antara susunan kekerabatan, atau karena sifatnya adalah universal, maka marga tidak boleh menikah dengan marga yang sama dan atau dilarang untuk mengawini dengan marga yang sama. Diperhitungkan melalui bapak atau sifat
Patrilineal, semua anggota dari suatu marga memakai nama identitas yang dibubuhkan sesudah nama kecil. Marga sebagai penopang Dalihan Natolu itu adalah satu kelompok genealogis yang ditarik menurut garis bapak berlanjut pada keturunannya yang laki-laki. Perempuan tidak dimasukkan karena suatu saat nanti ia masuk ke kelompok marga suaminya. Masyarakat Batak Toba memiliki sistem budaya sosial yang khas dan hanya terdapat di dalam masyarakat Batak yang disebut dengan Dalihan Natolu. Penduduk pribumi terdiri dari berbagai suku etnik, antara lain Melayu, Batak Toba, Batak Semalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Dairi, Batak Mandailing, dan Nias. Di bidang kesenian dan kerajinan, yang paling terkenal adalah ulos, yang merupakan kain yang ditenun dari bahan benang kapas atau rami. Ulos merupakan kelengkapan pakaian khas Batak. Ulos digunakan dalam upacara pernikahan, kelahiran, dan kematian. Penduduk pribumi asli terdiri dari berbagai suku etnik, antara lain Melayu, Batak Toba, Batak Semalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Dairi, Batak Mandailing, dan Nias. Di bidang kesenian dan kerajinan, yang paling terkenal adalah ulos, yang merupakan kain yang ditenun dari bahan benang kapas atau rami. Ulos merupakan kelengkapan pakaian khas Batak. Ulos digunakan dalam upacara pernikahan, kelahiran, dan kematian. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang terletak pada 1-4 derajat lintang utara dan 98-100 derajat bujur timur. Provinsi ini dihuni oleh banyak suku bangsa yang tergolong dari suku Melayu, suku Batak, suku Nias, dan suku Aceh. Daerah pesisir Sumatera Utara, yaitu timur dan barat, pada umumnya didiami oleh suku Melayu dan suku Mandailing yang hampir seluruh masyarakatnya beragama Islam. Sementara di daerah pegunungan banyak terdapat suku Batak yang sebagian besar beragama Kristen. Selain itu, kaum pendatang yang turut menjadi penduduk provinsi ini didominasi oleh suku Jawa. Suku Batak terbagi ke dalam 6, yaitu Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Angkola, dan Batak Mandailing. Batak Toba adalah sub atau bagian dari suku bangsa Batak yang wilayahnya meliputi Balige, Persea, Persoburan, Lagu Boti, Ajibata, dan sekitarnya. Bagaimanakah sistem ketatanegaraan pada suku Batak Toba? Secara umum, orang Batak Toba menyebut dirinya keturunan raja atau anak niraja. Karena itu mereka semua adalah raja. Namun yang dimaksud adalah raja dalam arti kehormatan. Dipanggil raja namun sudah dalam arti yang umum. Orang Batak Toba mengenal jenis kepemimpinan sebagai berikut. Yang pertama, Raja Huta, yakni pemimpin tertinggi di dalam suatu huta atau kampung pemukiman. Kedua, Raja Horja, yaitu raja yang memimpin beberapa huta atau kampung atau desa yang bergabung menjadi satu desa. Ketiga, Raja Bius, yaitu raja yang memimpin upacara di dalam suatu persekutuan bius. Bius ini juga disebut desa. 4. Raja Parbiringan, yaitu terdiri dari 4 orang yang dipilih anggota masyarakat dari tiap-tiap bius marga dalam suatu rapat khusus. Kelima, Raja Maropat, adalah para pemimpin yang secara struktural dibentuk oleh Raja Sisimangaraja sebagai orang yang sangat dipercaya dalam segala hal. Bahkan tampaknya pada setiap jenis kegiatan ditentukan para pemimpin dengan nama sendiri yang dihubungkan dengan fungsinya. Berdasarkan fakta di atas, maka pada masyarakat adat Batak Toba, dalam hal pemilihan pemimpinan, mereka sudah mengenal sistem demokrasi. Dengan demikian, berdasarkan pendapat posibisil, pendekatan terhadap kepemimpinan oleh masyarakat adat Batak Toba ialah pendekatan sosiometrik, di mana pemimpin itu ditentukan langsung dengan anggota dengan perhitungan puluhan. Pendekatan ini mencampur-adukan cara pandang antara gejala kepemimpinan yang sedang berjalan dengan para pandangan anggotanya. Dengan pendekatan yang bersifat sosiometrik tersebut, maka kedudukan yang diperoleh oleh pemimpin dalam adat Batak merupakan kedudukan yang bersifat usaha dan bukan merupakan kedudukan sosial yang bersifat sendirinya. Kemudian lanjut ke perkawinan. Perkawinan dalam adat
Batak Toba juga menganut hukum eksogami, perkawinan di luar kelompok suku tertentu. Ini terlihat dalam kenyataan bahwa dalam masyarakat Batak Toba, orang tidak mengambil istri dari kalangan kelompok marganya sendiri. Perempuan meninggalkan kelompoknya dan pindah ke kelompok suami dan bersifat patrilineal dengan tujuan untuk melestarikan galur suami di dalam garis lelaki. Hak tanah, milik, nama, dan jabatan hanya dapat diwarisi oleh garis laki-laki. Ada dua ciri utama perkawinan ideal dalam masyarakat Toba, yakni berdasarkan rongkap nitondi atau jodoh dari kedua mempelai, atau juga mengadakan kedua mempelai memiliki rongkap nikabi atau kebahagiaan kesejahteraan. Dengan demikian, mereka akan dikaruniai banyak anak. Sementara ketidakrukunan antara suami istri terjadi apabila tondi mereka tidak bisa lagi hidup rukun, dan itu akan tampak di kemudian hari. Ketidakrukunan ini mungkin akan mengakibatkan terjadinya perceraian. Sebaliknya, sekali mereka sudah melahirkan anak, ikatan antar pasangan akan semakin kuat dan ikatan cinta semakin kokoh. Yang termasuk pelanggaran antara lain natorboan warhana yang dikuasai oleh nafsu atau keinginan. Yakin orang yang menjalankan sukunan ini mungkin akan mengakibatkan terjadinya perceraian. Sebaliknya, sekali mereka sudah melahirkan anak, ikatan antar pasangan akan semakin kuat dan ikatan cinta semakin kokoh. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang alat musik tradisional dalam Batak serta senjatanya. Langsung saja kita simak ya. Alat musik Batak Toba ini ada 3. Yang pertama ada garantung, taganing, dan gondang. Garantung ini merupakan alat musik pembawa melodi yang terbuat dari kayu dan memiliki 5 bilah nada. Kita diberi 2 stick untuk memainkan alat ini. Cara mainnya, tangan kiri untuk membawa melodi tangan kanan memukul bagian tangkai garantung dan wilahan sekaligus. Kedua, taganing, alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul membrannya dengan memakai palu-palu stick. Ketiga, gondang merupakan salah satu alat musik Batak Toba. Dimainkan dengan cara dipukul juga. Alat musik gondang ini terbuat dari kayu. Lalu untuk senjatanya kita ada 3 untuk penjelasannya. Yang pertama, pisau gajah dompak, tunggal panaluan, dan terakhir ujur. Pertama, pisau gajah dompak merupakan senjata tradisional dari suku etnis Toba yang mendiami wilayah Samosir, Tobasa, Rubahas, dan sebagian daerah Tapanuli. Kedua, tunggal panaluan, senjata tradisional yang unik dengan ukiran-ukiran ini dapat Anda temukan pada masyarakat Batak Toba. Yang terakhir ada hujur. Dalam bahasa Indonesia diartikan tombak. Memiliki ujung yang runcing dan biasanya digunakan dengan cara melemparkan ke sasaran.